Oke guys, kali ini gue kedatangan narasumber yang mau menceritakan mistisnya di Nif Story. Oke, kita langsung sambut saja. Ini dia dengan Bang siapa nih Bang? Abdul. Oke, Iya. terima kasih Bang udah datang ke podcast gue Nif Story. Kali ini lu mau menceritakan mistis tentang apa nih Bang? Ya, cerita sih sebenarnya udah gue ceritain di channel sebelah sih, cuman karena di sini gue mau ceritain lagi mungkin belum banyak yang tahu juga. Iya. Itu soal pendakian di Gunung Gede sih. Di Gunung Gede berarti? Iya. Oke, bagi kalian yang kepo dengan cerita hari ini, saksikan video ini sampai habis. Dan bagi kalian yang suka, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifkan bel notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terupdate dari Nif Story. Oke, kita langsung saja dengarkan cerita misteri dari Bang Dul. Oke, Bang Dul, boleh diceritakan awal mula yang pendakian gunung di Gunung Gede ini? Ya sih, awalnya sih pernah ngalamin ya kejadian pas pertama kali ngedaki di Gunung Gede itu bertiga sama teman. Soalnya adik gue belum pernah gitu ya ke situ, ke Gunung Gede itu. Ya, teman gue ini ngajakin lah, katanya ngajakin ngedaki. Gue bertiga, ya udah susun rencana sesuai jadwal kan tuh, punya waktu. Ya udah gue berangkat bertiga malam jam 11. Gue berangkat dari rumah tuh. Iya. Nyampe ke tempat, nyampe lah tujuan tuh di Gunung Gede Pia Putri. Sekitar jam berapa ya? Sekitar jam satuan lah nyampe. Itu gue istirahat lah sampai situ. Siang tuh? Enggak, siang malam. Oh, Gue berangkatnya malam. Gue pergi dari rumah sih jam 11, nyampe Pia Putri jam satuan. Ya, gue di situ ngecamp dulu kan, istirahat dulu, capek tuh. Ya udah gue tidur dulu. Pas keesokan paginya teman gue bertiga ini mutusin buat naik lah. Setelah naik ngurus pendaftaran Lucy Maksi, nyampe pos. Udah gue daftar bertiga tuh, bertiga gue dari Serpong. Gue ditanya di situ mendaki berapa orang, bertiga. Ya udah setelah itu gue jalan lewatin, pas di sepanjang perjalanan nggak ada apa-apa, masih normal aja sih. Sampai bertiga, ya udah gue jalan lewatin kebun-kebun warga Bang. Itu masih aman sih, nggak ada apa-apa. Ya udah nyampe gerbang pertama di pos 1, kan ada gapura kayak gitu tuh. Iya. Nah di situ gue mulai ngerasa aneh juga sih, maksudnya aneh nggak aneh, kayak gue ngerasa kok mungkin baru pertama kali gue ngeliat ada gapura kayak gitu kan, udah lama juga. Kayak orang merhatiin gue, apa firasat aja kan. Ya udah gue dari situ nggak pikir panjang lah, jalan aja tuh. Gimana nih perjalanan, kan gue ngaso dulu tuh bertiga sama temen gue ini. Ya gue lanjut aja jalan terus. Di sepanjang perjalanan nggak ada kendala apa, seperti biasa lah. Banyak juga pendaki yang naik, yang turun juga. Situ sampai ketemu pos 2, berhentilah gue di situ. Berhenti ngaso Bang, sekitar jam berapa ya? Ada jam 9 atau jam setengah 10 lah. Gue kan mutusin gimana nih, mau lanjut atau enggak. Ada teman gue pengen istirahat dulu. Nah di situ juga capek kan, bawa beban berat banyak. Di situ gue lanjutin aja Bang, langsung sampai pos 2. Sampai pas gue berhenti lagi di pos 3, gue berhenti di situ kan ada warung, tapi emang nggak ada yang jualan kan, masih sepi. Dan pendaki juga di situ nggak ada, cuman gue aja bertiga nih. Mungkin udah pada naik duluan lah ke atas. Ada juga pendaki masih di bawah kan. Jadi di situ gue berhenti, gue ngaso tuh di pos 3 itu. Pas berhenti, gimana nih, ngaso apa enggak gimana?
Di situ kok gue ngeliat di bawah pohon itu ada kopi. Gue kopi siapa? Gue tanya kan teman gue si Tempel ini sama si Gendut, tuh ada kopi tuh. Kopi siapa nih? Nggak tahu, coba ambil aja. Ya ambil lah sama dia kopi. Tapi ada rokoknya. Itu adanya di mana? Ada di bawah pohon kan? Di bawah pohon ada kopinya tuh. Ada kopinya. Gue juga masa orang mau nggak ada orang sama sekali. Orang pas gue datang ke situ cuman gue bertiga, yang mungkin pendaki lain udah naik juga. Ya gue nggak mikir hal yang negatif lah. Mungkin kopi orang ketinggalan kali sama rokoknya. Ya udah gue masih mikir biasa aja lah, mungkin orang tinggalannya habis nyeduh kopi langsung berangkat. Ya udah gue minum bertiga tuh kopi tuh. Iya. Mungkin masih ada rokoknya juga. Ya udah diselam temen gue. Habis ngopi ngaso di situ. Udah gue ngaso. Gimana nih, lanjutin perjalanan lagi nggak? Buatnya nggak tanya begitu. Mana Dot, masih kuat nggak lu? Lumayan lah, capek juga gitu. Nah setelah habis berhenti minum kopi itu, gue naik terus sampai perjalanan ngelewatin kayak apa ya, mungkin treknya lebih apa ya, lebih ekstrim dari biasanya lah. Iya. Karena banyak akar juga di situ, jadi lebih sulit. Jadi jalan juga nggak bisa jalan normal, paling selangkah dua langkah udah ngaso. Tapi gue ngerasa aneh itu, mulai aneh itu pas semenjak dari gue minum kopi yang di bawah pohon itu bertiga nih. Tapi gue ngerasa sendiri gitu, kok kayak ada orang ngikutin gitu. Gue pikir firasat gue doang kali, temen gue mungkin ngerasain atau enggak. Bodo amat, kalau gue cerita di situ kan mungkin karena temen gue juga baru, ada yang baru naik juga, gue takutnya malah nggak mau ngelanjutin perjalanan kan, takutnya panik atau gimana. Ya udah gue jalan aja. Tapi kok setiap gue jalan nih masih kayak orang ngikutin dari belakang, tapi pas langkah gue berhenti ya nggak ada suara apa-apa. Gitu. Di situ seingat gue pas perjalanan mau ke pos 4 itu, panjang jalan setiap gua ngelangkah pasti ada suara itu, Suara kaki itu. Bisa dibilang suara kaki atau suara kayak apa sih, mungkin binatang atau gimana, cuman nggak tahu juga. Gua nggak ngeliatin apa-apa, gua fokusnya ke depan aja tuh. Pokoknya setiap gua jalan itu suara kok ngikutin, kresek kayak gitu. Biarin aja lah, kayaknya kucing atau gimana kan, namanya di gunung kan pasti masih banyak binatang liarnya kan tuh. Udah gua nggak pikir panjang, udahlah terusin aja sampai di pos 4. Di pos 4 nggak ada apa-apa bang, itu masih aman-aman aja, masih gua salam sapa sama pendaki yang naik turun lah gitu. Jadi itu gua mutusin buat ngaso lah sejenak, buat istirahat, ngopi, nggak lama, paling sekitar 20 menitan. Gua ngaso, gua lanjut lagi bang. Gua bilang temen, ayo lah lanjut gitu, tanggung kan dikit lagi. Juga pukul udah jam berapa ya, udah mulai siang lah. Kalau kita kelamaan di sini kan bisa sampai sore kan, nggak tahu di atas bisa cuaca bagus atau enggak. Ya udah, temen gua mutusin buat jalan lagi. Normal aja bang, nggak seperti hal yang pertama sebelum ke pos 4 yang suara kaki itu. Ya udah gue jalan aja kan terus. Dari situ kan nyampe tuh nggak lama, sekitar sejaman lah gue nyampe atas. Akhirnya gue sampai bang di alun-alun Surya Kencana. Sampai tuh. Iya udah sampai situ. Kan gue tanya, gue belum pernah ke situ nih. Gue tanya sama temen gue yang pernah ke sini, ini kita mau ngecamp di mana gitu. Temen gue juga bilang kan, nggak tahu, cari aja yang tempatnya agak aman gitu. Ya udah, mungkin dia yang udah pernah kesini, gue ngikutin aja kan dari belakang. Gue kok jalan nggak nyampe atau nih. Ya udahlah, dari situ gue ngikutin mana nih gitu.
Itu udah gue jalan, dia mutusin ngecamp dekat pohon bang. Karena apa? Buat hindarin cuaca badai kan, kalau angin kita ngecamp di tengah-tengah itu kan resikonya lebih gede daripada kita di balik pohon kan. Udah gitu ya udah, dari nyampe pas itu gue beres bagi-bagi tugas. Gue bertiga nih bagi-bagi tugas sama temen gue. Ada yang diriin tenda lah, ada yang masak kopi atau nyediain makanan. Gue bagian konsumsi bang. Di situ ya udah gue nyiapin makan, bagian tugas, yang lain buat ngirim tenda rapi-rapi. Udah pas nyampe atas udah mau maghrib sebenarnya. Gue udahlah istirahat dulu, kita makan dulu, istirahat. Kalau ada yang mau sholat, udah gue mutusin buat istirahat duluan bang. Gue masih ya mungkin di luar masih ngobrol aja sih. Dari situ ya menjelang malam masih aman, kata gue kok nggak kenapa-napa, cuaca juga lagi kurang bagus juga. Tapi kondisinya banyak juga nih yang camp di situ. Banyak, tapi bukan di area area gua. Iya. Mungkin di area gua ada cuma satu, tapi itu jauh. Jadi pas tempat gua ngecamp ini nggak ada pendaki lain. Paling di sini gua di sebelahnya mungkin ada satu. Ya udah sekelilingnya balik pohon gitu. Yang nggak habis pikir kan, pas malam, pas jam berapa ya, itu mulai ngalamin kejadian aneh lagi lah. Tapi ini yang pertama yang ngerasain gue doang sendiri, temen gue nggak ngerasain apa-apa. Mungkin perasaan gue doang kan kayak gitu. Masa iya kita baru kesini udah ada mitos-mitosnya kayak gini. Awalnya sih gue nggak percaya. Mas dia di gunung ada gini, biasa aja. Pas menjelang sekitar jam 1 atau jam 12-an ya, gue ngedenger suara di samping, persis banget di samping tenda gue. Ini kayaknya ada pendaki lain datang buat diriin tenda. Iya, kedengaran suara orang buka-buka sleting lah, rapi-rapi lah gitu. Nah gue nanya, saking penasarannya kan, gue nanya sama teman gue, mungkin dia juga tahu kan. Gue tanya si teman gue lain nih, gue tanya, lu denger ini emang di samping tenda kita ada pendaki lain? Dia bilang kan, nggak ada, kita doang kan di sini sendiri, ada juga jauh. Ya benar. Ya iya, kan tadi kan kita ngadirin tenda di sini nggak ada siapa-siapa, cuman pohon doang. Aduh, dalam pikiran gue kan mulai agak panik sedikit. Wah, siapa ya? Gue takutnya bukan takutnya ada binatang-binatang buas atau gimana kan, namanya kita di tempat-tempat kayak gitu masih banyak. Udahlah, bodo amat. Gue pikir positif aja tuh bang gitu. Nggak jadi apa. Tapi muncul lagi suaranya bang. Muncul lagi. Iya. Suara kayak gimana kira-kira? Jadi kalau nggak salah itu sih suaranya kayak orang bukain sleting kayak begitu. Cuman nggak lama. Sebentar. Gue saking penasaran ya. Apa gue keluar aja kali ya? Pikir gue kan gitu ya. Gue keluar bukannya karena takut bang. Gak kuat sama cuacanya. Cuacanya dingin banget. Gue pengen di situ pengen kencing atau buang air besar juga, bukannya karena takut, dinginnya nggak tahan kan. Udah gue dimutusin di dalam tenda aja kan di situ. Perasaan gue doang kali, biasa aja kan dari situ. Ya udah, gue balik lagi tuh, masuk ke dalam. Tadi gue keluar ngelongok sebentar tuh, nggak ada apa-apa. Gue lihat mulai aneh tuh di situ, kok nggak ada orang. Gue pikir tuh di situ masih ada pendaki. Maksudnya pendaki malam datang mungkin ngadirin tenda di samping tenda gue. Ternyata nggak ada bang. Kosong.
Nggak lama gue dengar suara itu lagi sampai 3 kali bang. 3 kali itu dengar 3 kali. Setelah itu suara gamelan bang. gamelan. Iya. Posisinya malam-malam tuh ya enggak? Posisinya malam. Udah gitu mungkin si temen gue ini ngedengar suara yang gue ceritain pertama, yang orang-orang buka tenda, mungkin dia ngedengar. Tapi yang suara gamelan ini dia nggak ngedengar. Iya, gua doang sendiri. Nyampe gua kan tidur nih, posisi gua tidur bertiga nih di sini sama temen gua. Gua paling pojok, emang gua paling pojok, deket banget sama suara yang di samping lah, yang di samping. Gua sampai ngebangun temen. Bangun. Kenapa? Lu beneran nggak gitu di samping ada orang? Nggak ada. Kan lu lihat dari tadi juga sendiri kita di sini. Ada juga tenda juga jauh. Emang apa? Dia nanya dia gitu. Enggak kenapa. Beneran lu kenapa? Enggak, gua nggak mau cerita kan itu. Udahlah, gua tidur aja, gua fokus tidur. Nggak bisa tidur gua bang, gua paksain sampai tidur. Tetap nggak bisa tidur. Wah suaranya lama-lama makin deket. Ya udahlah, karena gua mau cerita di situ juga takutnya jadi pada panik kan atau gimana. Udah besok aja lah. Udah di situ ya nggak lama pada tidur kan tuh semua. Pas tidur bangun pagi nggak lama pada mutusin buat naik puncak bang. Sekitar jam berapa ya? Jam 3 atau jam setengah 4 pagi lah. Gue bangun di situ, gue tanya kan, mau pada naik nggak gitu? Ayo naik. Ya udah gue rapin barang dulu bang di situ. Gue tinggal tenda gue di situ. Gue masih mikir pas bangun pagi itu ngarep di situ masih ada tenda orang yang lagi malam gue dengar. Iya. Ternyata emang beneran nggak ada. Nggak ada tenda orang sama sekali. Nggak ada. Aduh, gue siapa ini? Masa iya? Gue mikirnya masa iya? Gue baru datang ke sini langsung sambut kan ada gitu. Ya udah, perasaan gue doang kali. Gak ngerasain apa-apa kan. Ya udah gue lanjut aja ke puncak bang. Naik di puncak juga nggak lama sih. Cuman sampai yang nggak lama tuh foto-foto sebentar langsung turun lagi ke bawah. Nah pas gue turun udah nyampe tenda ya udah gue buat mutusin turun aja ke bawah. Tapi sebelum turun di situ gue doa lah biar dikasih selamat juga nyampe turun kan. Turun sekitar pagi ya? Apa Pagi jam 10-an. jam 10-an buat pulang? Gue turun ke bawah tuh. Iya. Ya udah gue mutusin turun aja. Tapi sebelum turun gue ngambil air dulu di situ. Ngambil air kan gue kehabisan makanan juga ya, kehabisan air juga kan. Ya udah teman gue mutusin buat ngambil air, gue tunggu di tenda. Gue sambil rapi-rapi. Ya udahlah. Mau turun jam berapa kan gitu. Ya udah sekarang turun. Ya udah pada packing barang rapi-rapi. Ya udah gue turun sepanjang perjalanan pas gue turun tuh nggak ngalamin hal yang kayak pertama baru gue naik gitu. Jadi aman gitu pas. Aman aja Iya. maksudnya. Udah setelah itu aman. Tapi baru kerasa pas nggak sadar gue ngalamin pas pulang sampai rumah ya aman-aman aja, maksudnya alhamdulillah dikasih selamat. Iya. Nggak ada yang aneh-aneh. Nah setelah yang mulai ngerasa aneh setelah kepulangan 3 hari dari Gede. Jadi Itu 3 hari ngerasa aneh tuh kayak gimana tuh? Sebenarnya ngerasa aneh bukan karena aneh ya, ngalamin kejadian aneh tuh di mimpi, tapi sama yang gua naik di awal pendakian. Jadi mimpi lu tuh mimpiin tentang pas lu ngedaki di Gunung Gede ini. Iya bener. Iya. Gue mimpi tuh sama kayak awal pertama gue datang di situ, pertama gue daftar simaksi di situ, awal gue perjalanan lah. Tapi ini ada yang ngerasa aneh di mimpi gue, ada yang beda dari pertama gue naik Gunung Gede. Kenapa tuh? Di mimpi gue
pas naik, pas yang gue bilang sampai pos 1 yang di kejadian nyata itu kayak ada yang merhatiin gue, ternyata di situ ada kayak orang lah gitu. Di samping gapura itu kayak ngeliatin, ya bentuknya sih ya seperti kayak manusia sama, cuman modelnya beda, bukan kayak orang kita biasanya. Dia pakaiannya kayak pakaian orang-orang prajurit kayak gitu dah. Oh, pakaian prajurit. Iya, yang cuman gue ngeliat tuh di situ. Dan di situ juga selama di mimpi itu nggak ada orang lain bang. Nggak ada orang lain berarti. Cuman gue bertiga nih sama temen gue, bertiga doang. Jadi kayak kosong aja gitu jalan kan. Pas di nyatanya tuh banyak kan pendaki dari mana-mana lah, naik turun salam sapa. Tapi kok di mimpi gue cuman bertiga, Nggak ada orang lain lagi. nggak ada orang lain lagi. Dan itu yang yang ngerasain ada di mimpi cuman gue sendiri, tapi temen gue ada bertiga ini. Tapi gue bayangin kok cuman bertiga. Ya temen gue mah nggak ngomong apa-apa, diem aja. Ya udah, pas gue ngeliat ada apa sih, kayak orang dua itu ngeliat tatapan mukanya gimana sih, kayak ngeliatin ada apa nih bocah, maksudnya kesini mau ngapain gitu kan. Ya udah gue permisi lah di situ, mau izin di ke atas lah buat ngedaki. Ya udah akhirnya, cuman dia nggak ngomong apa-apa, diem aja. Ya. Udah sepanjangan perjalanan gue naik aja tuh bertiga nggak ngalamin kejadian yang aneh. Tapi pas lu minum kopi itu ada di mimpi itu? Pas kopi di mimpi itu nggak ada. Yang ada malah yang suara kresek-kresek itu ternyata si dua orang ini yang nganterin gue sampai atas. Oh, jadi di mimpi lu baru kelihatan tuh wujudnya? Baru kelihatan wujudnya. Tapi persis gitu kejadiannya tuh pas apa yang lu alami pas lu naik gunung ini? Nah persis. Yang pas kejadian nyata kan yang setiap gua jalan ngelangkah ada suara kaki kayak orang ikutin dari belakang lah. Tapi di mimpi itu ya gue dianterin sampai atas. Cuman dia nggak ngomong apa-apa, ya nganter aja, silang jalan aja. Cuman teman gue ini berdua kayak orang nggak apa sih, kayak biasa aja, nggak ngomong nggak apa, tatapannya pada kosong gitu. Ya gue yang ngobrol, yang berinteraksi sama si, mungkin bisa dibilang makhluk inilah, cuman gue doang bang sendiri, yang lain nggak berinteraksi apa-apa, cuman kayak ngawal gue aja sampai atas gitu kan. Gua kok bisa aneh. Ya udah gue ikutin aja kan, dari mimpi gue tuh yang sampai alun-alun Surya Kencana bang. Di situ ternyata ada gapura gede. Oh, ada gapura. Iya, pas banget nyampe alun-alun Surya Kencana itu. Di situ ada gapura kayak apa sih, kalau bisa dibilang kayak gapura orang kerajaan zaman dulu aja. Oh, gapura yang gede-gede lah. Iya, gede-gede yang gitu. Benteng-benteng. Itu gue masuk aja kan, masuk bertiga di situ. Ya udah. Dan sepanjang perjalanan tuh ya nggak ada siap-siap bang, gue doang bertiga. Nyampe atas, nyampe mau pulang juga bertiga aja. Ya udah, gue kan di situ nyampe di tempat camp. Iya. Ya, di tempat camp itu yang awal cerita di nyatanya gue nggak dengar suara orang bukain tenda lah segala rupa, orang suara gong itu. Nah pas di mimpi itu ya masih ada suara kayak gitu. Oh, ada lagi. Berarti detail tuh mimpi lu kayak Detail. Nah di situ juga kan cuaca di mimpi itu kabut lah bang. Ya gelap, pandangan ya emang mungkin kabut turun di situ. Ya udah kayak ada apa sih, bisa dibilang kereta lah. Kereta apa tuh? Mungkin kalau bisa dibilang kayak kereta kuda delman kayak gitu dah. Kuda gitu. Jalan tapi arahnya ke gua. Arahnya ke lu, suaranya itu. Dari yang suara gong itu yang hilang, ntar
entar deket entar jauh, ya itu. Ya udah pas dia ngarahin ke gua kan di situ berhenti. Ya udah, selihatnya gua di mimpi itu di dalam kereta kuda itu ya kayak ada sesosok apa ya, kayak orang tapi Kayak prajurit lagi gitu. bukan prajurit bang. Si prajuritnya ada tapi dia tuh pakai mahkota di dalam kereta kudanya itu. Kayak raja gitu ya, Iya, kerajaan situ rajanya. ya mungkin iya, cuman ya yang kelihatan di situ ya kayak gitu. Ya udah sih, setelah itu pas kabut hilang, ya itu hilang. Bilang lagi. Iya, jadi gue cuma ditunjukin dari awal tuh, nggak tahu maksudnya apa ya. Gue juga masih masih kadang masih mikir nanya-nanya lah. Pas dari awal gue naik, yang gue dianterin sampai atas sampai ketemu dia tuh maksudnya apa gitu. Maksudnya gue juga nggak tahu juga ya. Gue kan ke situ juga baru, tapi kok aneh. Pas gue ini di nyata gue kok kayak gini, tapi di mimpi gue kok hampir diwujudin kayak gitu. Hampir sama ceritanya bang, di nyata sama di mimpi. Tapi bedanya di nyata itu gue nggak ada ngelihat orang kayak gitulah, nggak ngeliat kayak kereta ya, orang normal rame para pendaki. Tapi pas di mimpi itu ya gue doang bertiga. Oh, jadi bertiga doang gitu. Iya. Ya mungkin sih cerita yang gue alamin sih yang kayak gitu. Ya, berarti kayak apa yang lu mimpin itu apa yang pas lu naik gunung ini kan? Nah iya benar. Cerita faktanya ada di mimpi lu gitu. Nah iya. Dan pas lu naik gunung ini kan nggak ditampakin apa-apa ya, cuman kayak suara-suara. Dan ternyata lu diwujudinnya itu, ditampakinnya itu di mimpi lu ini ya, Bang? Iya, gue juga nggak habis pikir kok bisa ya itu. Nah, pas gue tanya juga teman-teman gue nggak ada yang ngerasain kayak gitu bang. Gue baru ke situ, ya gue bertiga itu, gue doang sendiri ngerasain. Makanya kan pas gue ceritain ke temen gue, ada yang percaya lah, ada yang gimana, masa iya gitu. Ya udahlah, kata gue mungkin ceritanya kayak gitu, nyata itu sih, tapi menurut pengalaman gue aja bang. Iya. Berarti itu lu juga pertama kali naik gunung apa? Nah, gue pertama kali ke Gede itu. Oh, ke Gede gitu. Ya. Jadi mungkin cerita gue cukup sampai situ aja bang. Oke, mungkin cukup sekian podcast cerita misteri dari Bang Dul. Terima kasih Bang Dul udah hadir di Nip Story. Oke, thank you buat kalian semua yang udah nonton podcast kali ini. Jangan lupa tonton podcast cerita-cerita terbaru dari Nip Story.